Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya suatu sistem dibuat untuk mengatur pekerjaan supaya lebih mudah atau lebih tersistem. Dan juga sekarang sudah dihubungkan atau di-link antara sistem dan barcode sehingga barang yang akan kita input ke dalam sistem bisa kita scan melalui barcode. Terkait dengan hal itu telah hadir di studio podcast kami Bapak Sumitro SKM MSI, ASN kita dari RSUD Siti Fatimah dengan inovasinya sistem informasi manajemen aset melalui barcode. Apa sih barcode dan sistem manajemen informasi ini? Langsung saja kita sapa Bapak Sumitro. Selamat datang Pak Mitro di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana dengan status status COVID-nya sekarang ini di rumah sakit? Alhamdulillah kalau untuk status COVID kita dari status pandemi sudah menjadi endemik kan. Nah, Jadi terus sudah turun lah. turun Jauh, lah ya iya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan melandai dan hilang gitu ya. hilang. Baik, terkait dengan inovasinya ini Pak, SIMAS ini ya, apa Ya. sih sistem informasi manajemen aset ini dan apa latar belakangnya sehingga Bapak tertarik untuk membuat aplikasi atau dalam sistem ini? Baik, terima kasih Bu Erni selaku host. Di mana kita latar belakang dalam pembuatan aplikasi SIMAS atau Sistem Informasi Aset ini berlandaskan barcode itu, di mana pada awalnya kita di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah itu belum terdapat pola-pola inventarisasi barang yang berupa barcode dan masih manualnya proses penata usahaan barang atau aset kan. Jadi sehingga kita di Rumah Sakit Siti Fatimah itu mempunyai aplikasi EOP yang bagian dalam menu bagian dalamnya itu ada terkait aset atau bagian aset, menu-menu aset, sehingga saya selaku bagian dari pengendalian aset itu membuat aplikasi pengembangan dari EOPIS tersebut untuk pembuatan barcode. Nah, jadi kita ini kan untuk aset gitu Pak ya. Kalau aset ini tentunya kita harus input jenis barang, mungkin kan ya kuantitas, spek barang gitu kan ya. Nah, itu cukup kita input di sistem dan kita akan memanggilnya kembali, itu cukup di scan barcode atau bagaimana? Mulanya gini Bu, kita itu khususnya bagian pertama bagian KIR dulu ya. KIR itu kartu inventaris barang. Di mana barang-barang yang ada di suatu ruangan kita data dan kita bikin PDF. Setelah adanya PDF kita upload ke aplikasi sehingga timbulnya barcode. Untuk dari pembaca barcode kita cukup di Android kita cukup scan barcode dan itu barcode itu apabila kita melakukan update data barcode-nya tetap. Nah, tidak merubah barcode. Itu keunggulannya itu. Jadi kalau kita mau lihat ini misalnya nih saya mau lihat mesin fotokopi gitu ya. Jadi jenisnya apa? Jadi kita tinggal scan atau tampilkan barcode-nya saja, kemudian langsung muncul di aplikasi kita jenis barang yang kita inginkan. Betul ya, Bu. Nah, untuk membuatnya sendiri gitu Pak, membuat semua barang itu dibuat barcode gitu Pak ya. Apa sih kesulitannya pertama sekali gitu Pak? Kalau untuk kesulitan itu sebenarnya
hampir dikatakan tidak ada, karena eh, barcode itu kan kita hanya melakukan pembelian, pembelian mesin dan kertas barcode itu sendiri. Sehingga apabila kita sudah punya mesin dan kertas itu, kita ibaratnya kita hanya memprint. Jadi kita data yang sudah masuk di komputer kita Kemudian langsung print. gitu ya, Iya, langsung bisa ditampilkan, tampilkan di-print gitu barcode. ya, Iya. dan bisa ditempel di setiap barangnya atau Bisa, bagaimana tuh, Pak? bisa, ya. Oh, Per jadi kalau item per barang. item kita tempel si barcode tadi. Jadi Iya, bila mana kita ingin membaca data, tinggal di-scan di scan barcode-nya barcode. gitu. Iya. Pada saat pertama gitu, Pak, SOP-nya bagaimana sih, untuk memasukkannya di dalam, sistem barcode tadi? Itu Oh. apa yang pertama kali kita lakukan kepada si barang tadi? Terkait SOP itu kita khusus barang-barang yang baru atau barang-barang yang lama tapi belum terinventaris dengan baik, itu kita lakukan pembarkotan. Terutama kalau untuk yang baru ya otomatis kita ada usulan pembelian. Setelah barang masuk, makanya kita akan lakukan pemeriksaan dan kita lakukan inventarisasi pencatatan kan. Setelah pencatatan baru kita masuk ke komputerisasi, baru kita proses ke Pembarkotan barcode. gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu Pak, dari misalnya ada barang baru gitu sampai ke pembarkotan gitu ya. Bagian yang paling mana yang paling lama atau memakan waktu sehingga harus lebih hati-hati dalam melaksanakannya? Eh, Kalau di rumah sakit itu barang yang harus hati-hati itu terutama yang bersifat barang alkes ya, alat-alat kesehatan. Rentan ya Pak ya? Rentan, karena alat-alat kesehatan itu di samping harganya mahal, barangnya juga sensitif terhadap benturan-benturan Benturan, kan, pergerakan gitu ya. pergerakan, iya, Gitu. mobilisasinya. Sehingga itu yang menyebabkan kita agak Lama lama dalam itu proses pembarkotan gitu ya. iya. Untuk pelaksanaannya sendiri ini Pak, pelaksanaan, pembarkotan gitu ya. Membutuhkan banyak usaha nggak? Atau membutuhkan banyak SDM nggak untuk melaksanakan sistem ini? Kalau untuk pelaksanaan sistem itu tidak membutuhkan banyak SDM, hanya koordinasi sifatnya. Kalau misalnya kita dari pihak IT dengan user, di mana kami dari penatausahaan atau pengendalian barang itu merupakan user, sehingga cukup 1-2 orang cukup. Untuk dari pertama dia penerimaan sampai proses input barang, Bentuk barang. itu nanti sampai kepada deliver ya, sampai pada di deliver ke bidang-bidang gitu ya. Bidang-bidang, ya. Jadi kita sudah tahu ya ini barang ini perginya ke bidang mana gitu ya. Iya. Nah, dalam hal pelaksanaan gitu Pak, kendala-kendala apa yang ditemui di lapangan baik itu dari dari input sampai kepada deliver barangnya? Nggak terlalu ada hambatan lah ya, Iya. hambatan-hambatan khusus ya. Kalau hambatan di masalah pekerjaan, nah kita kan ada pekerjaan-pekerjaan tambahan ini kan. Jadi mungkin dari situ yang kita ini ya, jadi hambatan. Hambatan. Jadi Iya. secara sistem dia Secara sudah sistem atau teknis enggak sudah sebenarnya. oke ya, sudah running well gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan barangnya ada kerusakan gitu, itu apakah sistemnya nanti ketika ada laporan dia baru memberitahu atau ada notifikasi di sistemnya bahwa barang ini rusak dan harus segera ditanggulangi? Kalau untuk pemeliharaan terhadap barang-barang yang rusak, sebenarnya kita digital kita itu cukup grup di Android atau kita biasa menggunakan grup WA, di mana itu kita berkoordinasi dengan beberapa instalasi, yaitu misalnya terkait IPSRS dengan unit-unit instalasi di bawah. Kita gabung di satu grup, kita buat grup manajemen aset atau grup kerusakan, laporan kerusakan aset itu. Sehingga dari
user atau unit-unit yang terdapat aset yang kita alat-alat atau alat-alat tersebut kita mereka membuat laporan ke IPSRS selaku penanggung jawab untuk perbaikan alat dan mereka yang menentukan apakah itu alat tersebut rusak ringan, sedang maupun berat. Apabila sudah ditentukan oleh pihak IPSRS, maka laporan tersebut dilanjut atau diteruskan ke pihak manajemen, terutama bagian pengendalian barang. Bagiannya Pak Mitro ya. Siap, iya. Apabila nanti sudah sampai ke Pak Mitro itu apa yang dilakukan, Pak? Kita dari situ kita tinjau ulang, ke lapangan, terutama tempat yang rusak. Kita pastikan dengan pihak user dan pihak IPSRS tadi barang tersebut memang benar adanya. Kita foto dan barang yang rusak kita punya gudang. Pihak pengendalian barang punya gudang. Kita barang tersebut kita pindahkan ke gudang aset sementara sampai dilakukan perbaikan. Nah, dalam segi barcode-nya sendiri itu ada nggak di sana diberikan keterangan, misalnya barangnya baik, barangnya rusak, sedang, ringan tuh nggak ada di situ Pak? Atau bagaimana kita supaya kita tahu nih ini barcode barang ini dia lagi sedang perbaikan gitu? Oh, kalau untuk di barcode sebenarnya barcode sendiri bukan untuk Melihat mendeteksi kondisi barang. fisik barang kan. Kita punya catatan tersendiri. Barang itu baik atau rusak ringan maupun sedang atau berat. Gitu. Oh, jadi dia ada sendiri aplikasinya gitu ya untuk mengetahui atau ada lagi sistemnya untuk mengetahui ini barang sistem aja, Bu. Oh, jadi sistem. Jadi ada sistem lainnya yang mengetahui bahwa ini barangnya dalam keadaan rusak, ringan maupun sedang gitu. Betul ya. Dalam hal pelaksanaan ini Pak, untuk sistem yang pakai barcode ini sebenarnya si barcode ini sih fungsinya untuk apa gitu loh, sehingga si barang-barang yang Bapak bilang tadi harus semuanya di barcode. Iya. Sebenarnya barcode itu merupakan identitas ya, identitas suatu barang di mana kita selaku pemilik barang ya atau pemilik kalau di rumah sakit itu bagiannya pengelolaan barang milik daerah kan yang untuk aset bagian aset lah ibarat kalau yang ini itu untuk mempermudah mendeteksi barang itu. Contoh Bu, misalnya barang tersebut contoh misalnya di alat-alat kesehatan yang pada dominannya di pelayanan kan, atau pihak medis lah kalau kena medik. Kita di manajemen. Kadang kan itu di rumah sakit itu kan ada 10 lantai. Jadi mereka itu ada di lantai 1, lantai 2, sampai lantai 8 atau 9. Kita cukup arsip-arsip barcode itu aja yang kita pegang. Tidak harus mengontrol sampai ke mana gitu ya. Betul. Misalnya nih tempat tidur ini yang tipe ini ada di lantai berapa. Betul. Gitu ya. Jadi kita lihat barcode saja sudah tahu. Iya. Tidak harus cek ke setiap ruangan ya. Betul. Artinya dengan sistem dan barcode ini lebih memudahkan pekerjaan di manajemen aset. Gitu betul ya, Bu. Ya. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini Pak? Kalau harapan kedepannya itu kita seluruh rumah sakit, terutama rumah sakit Siti Fatimah, seluruh barang atau sudah dilakukan barcode ya. Jadi memudahkan sistem di rumah sakit. Baik. Pesan-pesan Pak mungkin kepada inovator dan juga kepada pihak rumah sakit atau juga kepada masyarakat Sumatera Selatan. Silakan Pak. Kalau untuk rumah sakit jangan lupa atau terus berkembang melakukan inovasi terhadap apapun, terutama pelayanan kepada masyarakat luas ya, terutama khususnya masyarakat Sumatera bagian selatan ini, sehingga rumah sakit menjadi rumah sakit yang favorit di Sumatera Selatan maupun kalau bisa secara nasional.
Baik. Indonesia khususnya. Baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mengembangkan inovasi ini. Silakan. Terima kasih Ibu host. Eh, Pada akhir kata saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang kita cintai, di mana telah memberikan motivasi dan semangat untuk melakukan inovasi kedua, yaitu ke Bapak Wakil Gubernur. Gubernur dan juga eh, khususnya Bapak Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah, yaitu Bapak Dr. Samsudin Ishak Manggala, SPOG, dan tim inti, yaitu tim dari IT Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan masyarakat luas lah yang menggunakan jasa rumah sakit. Oh, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Sumitro SKM MSI dengan inovasinya SIMAS yang menggunakan barcode. Mudah-mudahan inovasi ini lebih berkembang lagi sehingga memudahkan pekerjaan baik itu di bidang inventarisasi alat, dengan adanya sistem mempermudah dan juga menghemat waktu dalam hal inventarisir. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari tayang di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.